wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum tentang 4 mazhab di dalam fikih. Di antaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kami yang beranggota, saya sendiri Indah Saputri dengan NPM 20-2006 dan Isti Nur Kiranda dengan NPM 20-2043 serta Anita dengan NPM 20-2052. Pengertian khilafah. Khilafiyah atau ikhtilaf merupakan yang diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis, khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapat dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian, masalah khilafiyah merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum Islam. Imam Hanafi, aliran fikih Islam yang didisabkan kepada Ahmad bin Hambal, Abu Abdillah, Imam Abu Hanafi Nu'man bin Thabit At-Tayyami, tahun 80-150 Hijriah. Ia keturunan Parsi, dilahirkan di Basra tahun 699 Masehi dan berusia 70 tahun. Beberapa karya tulisnya yang memuat pendapatnya yang disusun para muridnya antara lain Al-Matsuh, Al-Jami'ul Kabir, Al-Syaru Iksafir, Al-Kabir, dan Az-Ziyadah. Abu Hanifah dijuluki sebagai bapak ilmu fikih. Mazhab Hanafi dikembangkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa para sahabat, qiyas, istihsan, adat, dan uruf masyarakat. Sikap Abu Hanifah terhadap hadis sangat hati-hati dan selektif. Ia lebih banyak menggunakan qiyas dan juga istihsan. Hal ini ada hubungannya dengan daerah pertumbuhan mazhab ini yang jauh dari Madinah dan Mekah, tempat tinggal kebanyakan sahabat Nabi. Karena itu mazhab Hanafi sering sekali disebut sebagai aliran Ahlul Irayu yang lebih mengutamakan rasio, dan wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah di Kufah atau Baghdad. Ada ulama penganut mazhab ini yang membagi fikih Abu Hanifah menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama atau Masailul Usul, kitabnya berjudul Doiru Riwayah, berisi kupasan dan ketetapan masalah agama oleh Imam Hanafi bercampur buah pikiran para sahabat Imam Hanafi, yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan lainnya. Tingkat kedua atau Masailul Nawadir tentang masalah-masalah agama diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan para sahabatnya. Kitab Haruniyar, Jurjaniyat, dan Khasiyaniyat atau Muhammad bin Hasan, serta Al-Mujarrad atau Hasan bin Iyad. Tingkat ketiga atau Al-Fatwa wal Waqiyat berisikan masalah-masalah agama dari para ulama mujtahid mazhab Hanafi yang datang kemudian, karena keterangannya tidak mereka dapat pada pendahulunya, seperti kitab Al-Fatwa wal Waqiyat pertama, yaitu An-Nausil atau Abdul Laitis As-Samarqandi, wafat 375 Hijriah. Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni, suatu mazhab yang dikenal sebagai mazhab paling terbuka kepada ide modern. 2. Mazhab Maliki. Imam Maliki atau Malik ibn Anas al-Asbaqi 93-179 Hijriah lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Konon, ia dikandung 12 bulan, bahkan di riwayat lain selama 3 tahun, dan sekitar 57 tahun lebih tua dari Imam Syafi'i. Beliau adalah ulama atau
imam yang tekun mengumpulkan hadis dan menghafalnya. Pada saat itu, ia hidup di kota kerajaan Islam di kota Kufah. Adapun Madinah di kala itu termasuk kota yang sepi, hanya dihuni oleh pemangku-pemangku hadis, ahli tafsir, ahli ulama tasawuf. Mereka terdiri dari sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'in. Sedang kota Kufah didiami oleh jago-jago politik yang tidak kalah pula fungsinya dengan ulama-ulama. Oleh sebab itu, dasar mazhab Maliki diantaranya ialah amalan orang Madinah atau ulama Madinah. Imam Malik adalah seorang hufaz atau penghafal hadis nomor 1 pada zamannya. 3. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah dilahirkan di Gaza, sebuah kampung di Asqalan bagian selatan. Dalam perjalanan yang memakan waktu 8 hari 8 malam itu, Imam Syafi'i membaca Al-Quran 16 kali khatam. Pengetahuannya tentang Al-Quran tak terkalahkan di zamannya. Secara istimewa dicurahkan tenaganya untuk mempelajari sunnah Nabi. Sebagai ulama besar di mana hasil ijtihadnya, Imam Syafi'i dikenal dengan sebutan mazhab Imam Syafi'i. Beliau juga selama setahun tidak pernah pisah dengan Imam Malik. Beliau di samping menjadi murid juga diangkat sebagai pembantu Imam Malik dan mengenal dengan baik ajaran Imam Hanafi dan Imam Malik. Ia mengembara ke Yaman, Baghdad, dan menetap di Mesir, dan wafat pada hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab 204 Hijriah atau 820 Masehi, dimakamkan di Zahra. Kitab-kitab Imam Syafi'i antara lain Ar-Rizalah atau kitab usul fikih pertama. Merupakan kitab-kitab besar ilmu fikih. Ikhtifatul hadis berisikan tentang perselisihan hadis-hadis Nabi SAW dan Al-Musnad berisikan sandaran atau sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis. Ajaran Imam Syafi'i terutama berdasarkan sunnah seperti ajaran Imam Malik, tetapi data-data yang digunakan jauh lebih banyak dan berasal dari berbagai tempat. Palestina pada tahun 150 Hijriah, keturunan suku Quraisy. Dasar atau asas-asas pokok mazhab Syafi'i berpegang pada 1. Al-Quran. 2. Tafsir lahiriahnya Al-Quran selama tak ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasan dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. 3. Sunnah Nabi SAW atau sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nasir as-Sunnah atau pembela sunnah Nabi. 4. Ijma, hukum yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Keputusan diambil dari alim ulama dan atas kata sepakat atau tidak diketahui pada perselisihan tentang sesuatu. Ijma para sahabat Nabi yang tak diketahui pula ada perselisihan tentang itu. Ijma yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. 5. Qiyas atau ditolak dasar ikhtisan dan dasar ikhtislah. Qiyas yang di dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad apabila dalam ijma tidak ditemukannya hukum. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar ikhtisan dan ikhtislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. 6. Istidlal adalah suatu istilah fikih, yakni mencari atau menegakkan dalil daripada penetapan akan dan kesimpulan-kesimpulannya atau dari seseorang yang mengetahuinya yang dipandang sebagai usul fikih.
7. Istihab, suatu istilah fikih, yaitu mencari hubungan, sambungan, berusaha menghubungkan sesuatu dengan keadaan sebelumnya. Salah satu dasar pokok mazhab Syafi'i. Sebagian ulama, terutama kelompok Hanafiyah, tidak menerima istihab sebagai pegangan dalam menetapkan hukum. 4. Imam Ahmad atau Imam Hambali. Aliran fikih Islam yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal bin Hilai, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, tumbuh dewasa di kota ini, dan wafat pada usia 77 tahun di hari Jumat Rabiul Awal tahun 240 Hijriah atau 85 Masehi. Kitab-kitab Imam Hambali antara lain: A. Tafsir Al-Quran, B. An-Nasik wal Mansuk, C. Al-Muqaddam wal Mu'akhkhar fil Al-Quran, D. Al-Manasikul Kabir, E. Al-Illah, dan F. Al-Musnad yang berisi 40.000 hadis atau di Indonesia hanya dikenal Al-Musnad, terdiri 6 jilid. Mazhab Hambali adalah suatu dari 4 mazhab fikih terkenal dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab ini juga mendapatkan pengikut dari aliran Wahhab dan Salafi, tetapi posisi ini tidak diakui oleh sejarah Islam. Aliran Salafi merujukkan mazhab Hambali sebagai mazhab Athari. Mazhab Hambali ini kebanyakan diamalkan oleh masyarakat Islam di semenanjung Arab. Dasar-dasar pokok mazhab Hambali berpegang pada 1. Al-Quran, 2. Hadis ma'ruf, 3. Watfa para sahabat dan watfa sahabat yang lebih dekat pada Al-Quran dan Sunnah di antara watfa yang berlawanan. 4. Hadis mursal dan hadis dhaif, ialah hadis yang derajatnya kurang daripada sahih. 5. Qiyas atau analog atau membandingkan. Perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum tentang 4 mazhab. Dalam masalah perkawinan, akad nikah tanpa wali menurut Syafi'i dan Hambali adalah batal. Menurut Maliki, Hanafi, dan Ja'fari adalah sah. Adanya sanksi dalam akad nikah menurut Syafi'i, Hanafi, Hambali adalah wajib. Menurut Maliki tidak wajib dan Ja'fari dianjurkan mustahab. Walimahan menurut Syafi'i adalah wajib dan Maliki adalah sunnah. Kifarat bila bersetubuh pada bulan Ramadan menurut Syafi'i hanya pada pria saja, sedangkan Maliki pada pria dan wanita. Bermain-main bukan bersetubuh pada saat haid menurut Syafi'i dan Hanafi adalah haram. Kalau tanpa aling-aling pakaian atau kain menurut Maliki adalah haram, sedangkan Hambali dan Ja'fari adalah boleh. Sanksi dalam talak menurut Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali adalah tidak perlu, sedangkan menurut Ja'fari adalah wajib. Dalam masalah sholat, mengusap kepala, wudhu menurut ahli sunnah mazhab Maliki seluruh kepala tanpa telinga, mazhab Syafi'i sebagian kepala, mazhab Hanafi seperempat kepala, mazhab Hambali seluruh kepala dengan telinga, dan kelompok Syiah yaitu mazhab Ja'fari sebagian kepala depan. Membaca surat Al-Fatihah dalam sholat fardu menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah wajib dan semua rakaat, sedangkan Hanafi tidak wajib dan menurut Ja'fari wajib dalam 2 rakaat pertama. Dalam hal mengucapkan salam menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah wajib, menurut Hanafi tidak wajib, dan menurut Ja'fari adalah sunnah. Dalam hal hunut subuh dan dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi melakukan hunut subuh dan maghrib. Menurut Maliki dianjurkan mustahab, Syafi'i sunnah, dan menurut Hanafi tidak boleh. Dalam sholat jamaah jumlah minimal menurut Maliki 12 orang laki-laki, Syafi'i dan Hambali 40 orang laki-laki, Hanafi 5 orang laki-laki, dan Ja'fari 4 orang laki-laki. Wudhu menyentuh wanita menurut Maliki batal. Kalau dengan telapak tangan, Syafi'i dan Hambali adalah batal. Hanafi dan Ja'fari tidak batal. Sholat jamaah karena berpergian menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah boleh, sedangkan Hanafi tidak. Kesimpulan wasiat di atas yaitu bahwa akikoh Imam Syafi'i adalah akikoh ahlu sunnah wal jamaah. Sumber akikoh Imam Syafi'i adalah Al-Quran dan Sunnah. Beliau pernah mengucapkan sebuah ucapan seperti, apapun tidak akan pasti tidak diterima kecuali dengan dasar.
kitabullah atau sunnah Rasul, dan setiap yang berbicara tidak berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, maka ia adalah menghinggau atau membual, tidak ada arti. Walau alam Mahaj Imam Syafi'i dalam Aqiqah mendapatkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan menolak apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena itu beliau menetapkan sifat istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya di atas. Ruyatul mu'mini li rabbihim, orang mukmin melihat tuh dalam hal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i mengimami makna zahirnya lafal tanpa takwil, meniadakan makna tersebut, apalagi talil membelokkan maknanya. Beliau berkata hadis ini berdasarkan zahirnya, dan jika ia mengandung makna ia dari satu, maka makna yang lebih mirip dengan zahirnya itu yang lebih utama, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diimami, maka beliau menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah dikabarkan oleh kitabnya dan dijelaskan oleh nabinya kepada umatnya. Tidak seorang pun boleh menolak setelah hujah atau keterangan sampai kepadanya, karena Al-Quran turun dengan membawa nama-nama dan sifat-sifat itu. Maka barang siapa yang menolak setelah tegaknya hujah, ia adalah kafir. Apapun sebelum tegaknya hujah, ia adalah ma'zur, diampuni karena kebodohannya, sebab hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diketahui dengan akal dan pemikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memiliki sifat yadai, dua tangan, dengan firman yang artinya tetapi kedua tangan Allah terbuka. Quran Al-Maidah ayat 64. Dia memiliki wajah dengan firman-Nya yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Quran Al-Qasas 88. Terima kasih.